semuanya sehat? Luar biasa ya, Tuhan Yesus baik ya. Kalau kita ada setiap minggu ada, itu karena kasih anugerah Tuhan. Siapa di sini yang tak pernah bolos? Angkat tangan. Tidak pernah absen sekolahnya. Loh, dapat ujian, ini betul ya. Tapi dapat hadiah loh, piala. Ya, piala bergilir dari gubernur, betul? Gubernurnya Tuhan Yesus, betul? Ya, oke ya. Oh, siapa tadi dapat firman tadi pagi? Ayo angkat tangan. Tentang apa? Ya, Esau disuruh ngapain? Berenang? Esau datang berpelukan dengan Yakub dan akhirnya terjadi pemulihan. Tidak ada hubungan yang terlalu retak sampai membuat tidak bisa terjadi pemulihan. Amin. Oke, siap dengan firman Tuhan? Loh, ini kok ada ngomong? Siap dengan firman Tuhan? Yuk kita buka 1 Samuel. 1 Samuel. Kita tahu cerita tentang keluarga daripada Elkanah, betul? Tahu cerita Elkanah? Tidak ada yang tahu. Kalau tidak ada yang tahu, kita pulang sekarang. Marilah kita pulang dan tidur. Mau ngapain? Kalau tidak pernah baca firman Tuhan, bertobatlah kau ya. Yuk kita baca, memang ceritanya agak panjang, tapi tidak apa-apa supaya kita bisa mengerti. Ini bicara tentang keluarga yang dipulihkan ya. Kita pagi ini siapa yang mau mengalami pemulihan keluarga? Ya, semua mau, karena memang itu janji Tuhan. Kalau engkau misalnya minta sekarang rumah yang sampai 500 tingkat, itu bukan rencana Tuhan. Tapi kalau pemulihan keluarga, suami mengasihi istri, istri tunduk pada suami, anak-anak menghormati orang tua juga tidak membuat tawar hati daripada anak-anaknya, itu sesuai firman Tuhan. Jadi pasti akan kita alami. Amin. Kita buka ini. Dalam 1 Samuel 1 dikatakan ayat saya dibaca dulu ya, pelan-pelan ya. Ayat ke-1, ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yerohem bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini punya 2 istri, yang seorang bernama Hana, yang lain bernama Penina. Penina punya anak tapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkanah mempersembahkan korban, diberitakanlah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan pada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkanah suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pas 1 kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak, tapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskan dirimu daripada mabukmu. Tapi Hana menjawab, bukan. Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur atau minuman yang mabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di depan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan padamu apa yang kau minta daripadanya. Lalu keluarlah perempuan itu, ia memakan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkanah bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat padanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Sampai di sana akhirnya Samuel dipakai bagaimana? Luar biasa. Amin. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang pemulihan yang luar biasa. Pemulihannya nggak tanggung-tanggung loh. Ingat ibu-ibu, kalau kita dipulihkan oleh Tuhan, keluarga kita dipulihkan oleh Tuhan, hidupmu dipulihkan oleh Tuhan, itu nggak pernah biasa-biasa. Kalau manusia yang berkata, pokoknya nanti saya bantulah untuk pemulihan, itu terbatas. Tapi kalau Tuhan yang memulihkan luar biasa, dari seorang mandul, kalau dalam zaman sekarang orang mandul itu masih biasa, karena dianggap paling bisa bayi tabung atau adopsi. Tapi zaman perjanjian lama dan baru, orang kalau mandul dianggap kena kutuk karena dosa keturunan. Dan Hana ini hidupnya sangat-sangat tidak menyenangkan. Bayangkan tiap hari dia lihat mungkin itu Penina gandeng suaminya dengan senyum-senyum, mesra-mesra, mungkin kiss gitu. Wah, itu namanya sakit hatinya luar biasa, betul? Apalagi mungkin anak-anaknya bilang, oh
begitu ya. Itu rasanya sedihnya luar biasa, dan itu dihadapinya tahun ke tahun. Memang dia suka ke Silo, dia suka beribadah di gereja, ibadah dalam pelayanan, tapi nggak happy. Kenapa? Karena dia nggak mengalami ada satu perubahan hidup, dia nggak mengalami ada pemulihan dalam hidupnya. Dan ini orang Kristen, artinya siapapun engkau di tempat ini, kita bisa mengalami hal yang sama. Kenapa? Karena yang paling pertama dihancurkan iblis di akhir zaman bukan ekonomi Kristen, bukan usaha Kristen, bukan penyakit orang Kristen, tapi rumah tangga orang Kristen. Kenapa? Saya mau kasih tahu, karena di balik rumah tangga yang berhasil itu Mazmur 133. Coba buka. Ya, supaya di tempat ini mari ya, supaya di tempat ini jangan kau anggap waktu rumah tanggamu itu ya gitu-gitulah Bu, ya cerai kagak, tapi kami juga nggak ngerti dulu. Itu nggak mungkin janji Tuhan ya. Kenapa? Karena Tuhan tuh mau rencanakan rumah tangga kita tuh rumah tangga yang sangat-sangat menjadi berkat. Mazmur 133. Ya, coba kita lihat di sini Mazmur 133. Dapat semuanya? Mazmur 133. Dikatakan apa? Persaudaraan yang rukun. Ini bicara tentang rumah tangga yang rukun. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ini bicara tentang keluarga yang rukun, yang harmonis, yang punya anggur manis. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Wonderful. Kalau Tuhan yang berkatin itu beda dengan manusia. Kalau manusia yang berkatin, orang kaya, mertuamu yang kaya itu terbatas. Satu saat dia bisa bilang, gue gak sanggup lagi nolong lu, hanya sampai di sini. Mungkin selama ini anakmu disekolahkan oleh kakakmu, oleh cicimu, tapi satu saat dia bisa bilang, anak gue juga mau sekolah ke Amerika, agak bisa nolong lagi. Itu manusia. Tapi kalau Tuhan yang memerintahkan berkat itu luar biasa. Bukan karena engkau cantik, engkau hebat, engkau kaya, bukan. Waktu rumah tangga itu ada anggur manis, dikatakan itu berkat luar biasa. Apa artinya dari kepala? Artinya kalau suami berfungsi sebagai kepala, istri berfungsi sebagai leher, makanya dikatakan berkat Tuhan diperintahkan luar biasa. Makanya iblis paling takut. Makanya waktu kejadian yang pertama yang dihancurkan siapa? Bukan kekayaan, bukan bisnis, tapi rumah tangga Adam dan Hawa. Makanya hari ini mari, pemulihan itu milik kita. Jangan pernah kau bilang ya mungkin beda Bu Indri, kalau saya mungkin rumah tangga saya mungkin ya gini-gini aja lah. Enggak. Kenapa saya berkata begitu? Tahu kenapa dibuka Sungai Sukacita Ministry? Ini bukan dari manusia, ini dari Tuhan. Kalau mungkin aku buka ini 5 tahun yang lalu, aku sendiri masih punya handicap. Kenapa bilang? Keluarga aku sendiri belum dipulihkan. Memang aku pelayanan, tapi hanya aku sendiri yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Apa yang mau aku banggakan? Apa yang mau aku ceritakan tentang keluarga aku? Nggak ada. Tapi kalau sekarang Tuhan suruh saya buka Sungai Sukacita Ministry, karena Tuhan bilang, anakmu sudah berhasil 3 di antara 4, dan 4 pasti berhasil. Keluarga suamimu yang kemarin kena koma, yang harusnya mati 7 hari, sudah aku sembuhkan. Sudah gitu apalagi usahamu sekarang aku berkatin. Mau ngapain? Nongkrong, kata Tuhan. Kata Tuhan, urus wanita-wanita. Tuhan Yesus, wanita-wanita itu mulutnya 1000 Tuhan. Nanti aku baik salah, nanti aku gak baik salah, nanti aku pakai baju merah ini digosipin. Gimana Tuhan? Tuhan bilang bukan urusan kau, urusan gua. Yang penting kau buka Sungai Sukacita Ministry, namanya aja nama dari Tuhan. Kenapa? Itu bicara tentang power. Karena orang yang punya sukacita itu pasti punya power dari dalam yang luar biasa. Makanya mari ibu-ibu di tempat ini, jangan sampai engkau datang ke 2013 tapi dalam keadaan tidak punya tekad untuk pemulihan keluarga. Karena itu harus kita milikin. Aku menunggu 11 tahun pemulihan keluarga aku. Tapi yang pasti kalau dari Tuhan itu kau tetap bisa kuat walaupun masih menunggu waktunya Tuhan. Ini yang wonderful, ya. Yuk kita buka sekarang. Apa yang membuat sampai akhirnya keluarga Hana itu? Siapa tahu, please, siapa berani. Kita nanti akan buka, ada 5 step, ya. 5 step ini harus kita miliki. Karena kalau engkau cuma jalankan 1 step, pemulihannya juga tanggung, cuma 20%. Kalau cuma 2 step, 40%. Kalau 3 step, 60%. Kalau 4 step, 80%. Kalau 5 step, baru 100%. Siapa yang mau 100%? Amin. Ya. Ayo, mana dong? Itu mereka lagi lihat, Bo. Rugi loh. Ya, betul. Yang pertama apa? Yang pertama ya, yang pasti kalau kita melihat ini dari yang tadinya cengeng, nangis, merajuk, hanya dalam keadaan sedih, tiba-tiba bisa menjadi luar biasa. Ini bicara tentang apa? Ada sesuatu yang berubah dari wanita ini. Ya ingat, pemulihan itu bukan terjadi waktu perempuan-perempuan gak ganggu suami kita. Bukan. Pemulihan bukan terjadi waktu guru anakmu itu pintar, mungkin dari Alaska datang maka anakmu ranking. Bukan.
Pemulihan keluarga bukan terjadi karena orang luar yang campur tangan, tapi ada dalam kita. Ini rahasia. Makanya di tempat ini kalau sampai engkau tidak mengalami ini, berapa? Amin. Ini kok marah-marah gitu loh ya. Ya aku soalnya lapar bu, gitu loh. Yang ngajak aku nanti makan boleh aku terima ya. Oke. Apa yang diubah dari perempuan ini? Yuk kita buka ya. Hati-hati. Ini yang selama ini gak kita perhatikan, tapi ini yang sering dipakai oleh iblis untuk membuat kita tidak bisa mengalami pemulihan. Yaitu apa? Buka Matius 16. Supaya di tempat ini mari ya, di tempat ini jangan kita hanya cuma sekedar pelayanan kayak dia tadi pergi ke Silo tapi gak ngalami apa-apa. Ngapain? Engkau pelayanan, engkau ibadah, engkau jadi pekerja full timer sampai kurus kering kayak kan sekarang puasa terus. Ya, Matius 16 ayat ke 21 ya, supaya kita bongkar hari ini. Makanya kemarin di Maestro, siapa yang dengar Maestro kemarin? Ya, kita bongkar hari ini semua, betul? Ya ibu-ibu dengar loh, tiap hari Selasa tuh ada Maestro ya. Itu tentang untuk yang akan datang, tapi saya biasanya kasihnya nyicil gitu loh. Hanya dikasih cuma 5%, jadi biar semua gregetan gitu loh. Ya, kenapa? Karena ini kita mau semakin dipulihkan. Kalian datang ke tempat ibadah, kalau kalian nggak berubah mendingan gak usah kesini. Itu udah berkali-kali saya bilang ya. Oke, Matius 15 ayat ke-6, Matius 16 ayat ke-21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam dan kepala-kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Perhatikan ayat ke-23. Maka Yesus berpaling dan berkata pada Petrus, enyahlah iblis. Engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ini fakta. Siapa yang pikirannya dimasukin oleh iblis? Petrus. Siapa Petrus? Hamba Tuhan besar. Hati-hati dengan yang namanya daerah pikiran. Karena pikiran itu yang paling sering dipakai iblis, membuat kita tidak bisa mengalami pemulihan. Semua diawali dari apa yang kau pikirkan, itu yang terjadi. Makanya kalau saya tidak setuju dengan meditasi, hati-hati. Waktu pikiranmu kosong, itu iblis bisa masuk. Coba lihat sekarang kalau ada hipnotis, itu yang dipakai pikirannya kan? Kemarin ada seorang ibu di tempat ini ya, itu gara-gara dihipnotis sampai berliannya semua habis. Iblis gak usah pakai badan kita aja, dia paling gampang pakai pikiran karena gak kelihatan. Memang dia suka beribadah, memang dia pelayanan, tapi hidupnya gak mengalami hati. Kenapa? Pikirannya dikuasai oleh si jahat. Hari mari kita periksa bagaimana dengan pikiran kita. Ya, untuk engkau punya pikiran bisa dilepaskan dari si jahat, ada 5 step yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu apa ya? Markus ya, Markus 4. Ini orang Kristen, ini orang Kristen hamba Tuhan, pikirannya seperti ini. Makanya gak heran gak bisa mengalami perkara besar. Makanya gak heran gampang menyalibkan Tuhan Yesus ya. Di tempat ini mari kita cek pikiran kita hari ini. Kita sekarang pakai dokter neurologis nih sekarang ya. Ini ahli bedah saraf semua di sini, betul? Nanti kita ambil gergaji, kita potong, kita punya kepala semua, kita periksa ya. Karena percuma, makanya gak heran. Loh kenapa ya Bu Indri ya? Saya sudah ikut Tuhan loh Bu Indri 1000 tahun ya. Tapi kok gak ngalamin ya? Kok tetap rasanya hidup saya gak happy. Tetap kayak si Hana nangis dulu gitu ya. Makanya gak heran suaminya gak betah di rumah. Orang matanya bengkak-bengkak, matanya bengkak-bengkak gitu. Puasa terus, makanya badannya kayak ikan pepes gitu. Loh bagaimana suami mau bergairah gitu? Ya, betul ya? Kenapa? Bukan karena dia puasa untuk Tuhan, tapi puasa karena stres. Amin. Ya, jangan rugi kalau itu Tuhan kalau tidak bisa mengalami hal yang luar biasa. Yuk kita buka ya, Markus 4 ayat ke-37 ya, kita lihat ya, ini orang Kristen, ini hamba Tuhan, tapi pola pikirnya seperti ini, dan ini yang membuat dia tidak bisa mengalami perkara besar ya. Ayat ke-37, ayat ke-35 dulu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata pada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ini Tuhan yang ajak ya, ini jelas ini perintah Tuhan. Mereka meninggalkan orang banyak, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus sedang duduk dalam perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ini fakta luar biasa. Kau sudah ikut Tuhan, kau sudah melayani Tuhan, kau sudah melakukan kehendak Tuhan seperti murid-murid. Dibilang ayo ke seberang, mereka ke seberang, mereka nggak menunda. Tapi kalau Tuhan izinkan ada taufan dalam kehidupan kita, ada masalah. Masalah apa? Masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah apapun itu bisa dialami. Memang Tuhan izinkan seperti ini. Bukan Tuhan nggak peduli dengan murid-murid. Tuhan izinkan, tapi satu hal yang kau pegang, walaupun kau ada topan badai di sekelilingmu, jangan pernah keluar dari perahu Yesus. Amin. Tapi lihat murid-murid, bagaimana cara berpikir mereka? Perhatikan ayat ke-8. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam. Maka murid-murid yang bangunkan dia dan berkata padanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ini fakta. Ini fakta. Pikiran mereka negatif tentang Tuhan.
Kalau engkau ragu tentang Tuhan, kalau kau negatif tentang Tuhan, kalau kau parno tentang Tuhan, kalau kau curiga tentang Tuhan, engkau tidak akan pernah bisa mengalami pemulihan. Otakmu masih dipenjarakan oleh si jahat. Harusnya bagaimana kita masih bisa ragu? Nyawanya saja diberikan pada kita, darahnya saja tercurah untuk kita, bahkan dia lahir di kandang domba. Siapa di sini ibu yang sudah punya anak? Siapa di sini yang pernah berdoa waktu pas anaknya lahir yang pertama, Tuhan kalau bisa anakku lahir di kandang monyet pun binatang, Tuhan? Tidak ada. Betul. Anakku yang kedua itu waktu lahir itu perempuan. Aku pengen banget punya anak perempuan soalnya. Waktu saya tahu di UGS dia anak saya perempuan kedua itu lagi di Amerika, aku langsung semangat. Aku bikin kamar anakku semua pink, semua pink. Dari baby boxnya pink, dari dia punya kaos kakinya pink, hanya giginya keluar dari pink. Artinya semua kita pengen yang terbaik buat anak kita, tapi Tuhan lahir di kandang binatang. Tidak ada orang semiskin apapun di dunia ini, gembel sekalipun, gak ada yang lahir di kebun binatang ITB. Betul? Pernah gak lihat anak manusia lahir di kandang harimau? Gak ada. Artinya Tuhan sudah habis-habisan sama kita. Kok masih gak percaya? Kalau aku terus terang, oh sorry Bo, masalah sebesar gunung pun dan aku pernah ngalamin di sana. Waktu masalah angin taufan, gak ada angin, gak hujan. Waktu suamiku tabrakan itu seperti taufan yang tadi. Gak ada angin, gak ada hujan. Aku lagi pelayanan 10 tahun dengan begitu semangatnya luar biasa. 1 bulan bisa 60 kali pelayanan. Aku bolak-balik Surabaya, bolak-balik Semarang, bolak-balik seluruh Indonesia. Gak hitung-hitungan waktu, gak hitung-hitungan uang. Tapi kenapa suamiku bisa tabrakan? Kalau waktu aku curiga, mungkin suamiku gak ada. Tapi aku sangat percaya. Setiap aku berbisik di dia waktu dia di ICU, aku hanya bilang begini, Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus engkau hanya itu. Kenapa aku percaya dia pasti sembuh? Karena aku sudah dipulihkan Tuhan. Tanggung dong kesaksian saya kalau suamiku gak dipulihkan Tuhan. Pegang itu janji Tuhan. Kalau Tuhan berkata satu orang sungguh-sungguh, seisi rumah selamat. Makanya jangan ragu. Coba lihat kanan kiri. Ada yang kalau nggak jual. Jangan ragu. Pola pikir yang ragu itu pola pikir orang Kristen. Makanya nggak ngalamin apa-apa. Buka Yakobus ayo. Makanya kau percuma kau udah ikut seminar sampai ke Amerika, nggak ada gunanya. Ya, kita buka Yakobus. Tolong HP-nya dimatiin. Yakobus 1 ayat ke-6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Fakta. Makanya gak heran engkau sudah berdoa, tapi kok nggak dapat juga jawaban doa. Memang kau doa, tapi kau bimbang. Iya nggak ya? Mungkin nggak ya? Atau mungkin kalau saya mungkin beda Bu Indri keluarga saya. Nggak ada. Kalau kalian tahu tentang paket suamiku itu luar biasa. Aku rasa waktu saya di MDC, waktu saya pernah di Fajar Pengharapan, bukan Fajar Pengharapan, itu di Surabaya. Itu namanya MDC ya. Itu ada Ibu Miriam juga di sana segala macam. Sampai ada itu ibu-ibu waktu pas kesaksian suami saya, suamiku kasih kesaksian bagaimana kehidupannya. Ibu-ibunya di suami saya kesaksian begini, Bu Indri, untung bukan saya jadi istri Pak Ari, kalau nggak saya udah mati berdiri kan. Kenapa nggak mati berdiri? Soalnya itu paketnya paket komplit. Di mana-mana restoran pasti kalah paketnya dengan paket suami saya. Dari minuman keras biasa, umur 3 tahun Mbok sudah tahu minuman keras. Karena rumahnya itu biasa kalau tahun baru pasti itu minum segala macam minuman keras itu dicampur dengan koktail. Dari mulai 3 tahun udah ketawa-ketawa mabuk. 3 tahun kok, berarti darahnya itu udah darah apa? Darah Jack Daniel, darah semuanya. Logikanya nggak mungkin bisa dipulihkan, betul? Yang kedua, narkoba. Dari mulai SMP suamiku udah tahu yang namanya ganja. Kecil tuh, dari mulai SMP udah tahu. Bahkan sabu-sabu pertama keluar di kota Bandung tuh suamiku tahu duluan. Artinya komplit, Mbok. Dari narkobanya iya, belum lagi dari minuman keras. Dari berantemnya, suamiku jago berantem. Dia paling hobi berantem. Kalau kalian dengar kesaksiannya, dia kalau ngamuk ke orang rasanya stres. Itu sobat. Ini fakta. Artinya kalau kalian bilang sekarang, mungkin Bu Indri, suami Bu Indri beda sama suami saya, aku yang pakai itu komplit. Tapi kalau kau udah ngalamin pemulihan, itu kesaksiannya luar biasa. Makanya makin punya masalah besar, kesaksiannya besar. Makin masalahnya nggak ada kesaksian. Siapa pengen punya kesaksian besar? Saya tangan. Berarti masalahnya besar. Itu dia orang Kristen. Kalau mau kesaksian besar, mau dipakai luar biasa. Tapi kalau ada masalah nggak mau, nggak bisa. Itu pasti satu jalan. Ya makanya saya bilang tuh, kalau misalnya sekarang ada yang mau konseling masalah apa dulu dia? Masalah cewek, wow, siapa yang nggak tahu suamiku banyak yang tergila-gila sama dia. Bukan suamiku yang ngejar, ceweknya yang nyerahkan diri bulat-bulat.
Bayangkan. Tapi apa gara-gara itu aku bengek? Karena otakku sudah diubahkan. Ini adalah otak daripada apa yang Tuhan katakan. Filipi 4 ayat 8, bukan? Karena kalau engkau tidak diubahkan seperti ini otakmu, gak akan engkau bisa mengalami pemulihan dalam hidupmu. Filipi 4 ayat ke-8, sama-sama baca yuk. 1, 2, 3. Amin. Ini ketahuan nih gak kompak. Masanya nunggu temennya aja gak mau sih? Apalagi kalau nunggu waktunya Tuhan. Ya, oke. Dikatakan semua yang manis, semua yang baik, semua yang kewajiban itu kau pikirkan. Apa yang kau pikirkan itu yang kau alami. Itu yang aku andalkan selama 10 tahun. Saya mau tanya, selama 10 tahun loh, aku pulang dari pelayanan, suamiku baru pulang dari diskotik. Dan gak langsung pulang, kadang-kadang 3 hari gak pulang. Tapi pernah lihat muka aku cemετut? Pernah gak? Waktu pas sama pelayanan tiba-tiba bilang, Bu Indri Shalom. Kenapa? Pikiranmu yang membuat engkau bisa menghadapi semua itu. Makanya ibu-ibu jangan bodoh, ya, jangan bodoh. Karena orang yang pikirannya dikuasai iblis itu bodoh. Coba lihat orang gini bilang bodoh. Makanya gak heran gak mengalami perkara besar, ya. Coba buka perempuan lebih lagi tuh, pikirannya tuh suka jorok. Buka Lukas 10. Ya ini perempuan mengakunya sudah melayani di gereja besar, tapi pikirannya masih dikuasai oleh si jahat. Dari mana tahu harus dikuasai si jahat? Dari omongannya. Ya, Lukas 10 ayat 40. Dapat. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Wow, dia bisa bilang Tuhan gak peduli. Hati-hati dengan kata-kata bilang Tuhan gak peduli. Jangan bilang Tuhan kau gak peduli, kau gak adil, Tuhan kau gak care sama aku. Ingat, selalu bayangkan Tuhan lahir di kandang binatang, baby boxnya hanya palungan. Udah jelas gak mungkin bayi Yesus itu steril, gak punya diaper, gak punya pampers. Itu mungkin pakai daun untuk nutupin dia punya kemaluannya. Mengerikan, sedih sekali, pengorbanan begitu banyak. Masa masih berani bilang Tuhan tidak peduli? Rubah pola pikir kita. Amin. Itu step yang pertama. Paling enggak katakan mulai sekarang, Tuhan, aku mau pegang Filipi 4 ayat 8. Apa yang manis, yang sedap, yang baik, itu yang aku pikirkan. Mungkin kau bilang, Bu Indri, saya sudah pikirkan pulang dari sini, tapi besok kumat lagi. Bisa nggak itu? Bisa. Makanya apa yang dilakukan oleh Hana? Buka ayat ke. Yang dilakukan oleh Hana adalah apa? Ayat 12. 1 Samuel tadi, ya. Jadi sekedar engkau ambil keputusan sekarang itu baik, tapi itu masih step pertama. Step keduanya harus bagaimana? 1 Samuel 1 ayat ke-12. Ketika perempuan itu terus menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulutnya perempuan itu. Apa yang kedua? Ada perkataan terus menerus, ini bicara tentang konsisten dalam pemikiran. Gak bisa hari ini pikiranmu positif, besok pikiranmu mulai bimbang, gak ada gunanya. Harus konsisten. Tahu konsisten? Harus konsisten. Sama kayak orang mau olahraga. Siapa ibu-ibu sini pengen langsing kayak Madonna? Atau misalnya kayak Demi Moore? Kan nggak mungkin olahraganya setahun olahraga, habis itu 5 tahun lagi olahraga. Nggak mungkin kan? Harus konsisten kan? Minimal seminggu 2 kali, betul? Betul? Ya? Betul nggak? Ya. Dalam hal apa mesti konsisten? Karena kalau engkau tidak konsisten, engkau tidak terus-menerus, tidak akan. Ini wanita luar biasa, dia terus-menerus. Sementara banyak orang Kristen nggak terus-menerus, ya. Apa yang membuat, bagaimana caranya untuk pikiran kita bisa tetap positif tentang Tuhan Yesus? Ada 3 hal. Yang pertama apa? Yang pertama, banyak dengar firman. Harus banyak dengar firman, karena dikatakan iman timbul dari apa? Pendengaran. Makanya jangan pernah jauhi ibadah. Di mana engkau bisa semakin dikuatkan, di sana kau datang, cari firman-Nya, karena firman itu yang bisa membuat engkau bisa konsisten dalam pola pikirmu tentang Tuhan Yesus. Kalau hari ini kau datang ibadah, besok kau datang ke tempat tetangga, rumpi tentang suami yang dalam selingkuh, pasti goyang iman. Makanya harus konsisten, ya. Bukan saya bilang harus di sini saja, dimanapun kau bisa bertumbuh, datang tetap konsisten. Karena Tuhan sangat suka dengan orang yang konsisten. Mana buktinya? Buka Matius. Ayo kita lihat, ya. Tuhan memberkati orang yang konsisten loh. Kalau kau tidak konsisten, tidak akan mengalami berkat Tuhan. Matius 15.
Ya, coba kita lihat ya, supaya di tempat ini ibu-ibu jangan, ya kalau pas bisa ada waktu aja ya, ini gitu. Nggak ngalamin apa. Ya, ayat ke-32. Ya, kalau datang hari ini, minggu depan nggak datang, tahun depan baru datang lagi, nggak akan mengalami perubahan daripada pola pikir. Karena pola pikirnya mesti dikasih makan firman setiap hari. Bagaimana caranya? Baca tuh firman. Amin. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak punya makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Wow! Berapa lama mereka ikut Tuhan? 3 hari berturut-turut. Ini bicara tentang konsistensi. Ikut Tuhan itu mesti konsisten, melayani Tuhan mesti konsisten. Jangan angin-anginan. Kalau sekarang lagi pada nganggur di rumah, daripada nggak ada teman, oke lah ikutlah pelayanan. Nanti kalau udah diberkati luar biasa, aduh sorry ya Ci ya, mau main golf di Amerika. Oh, ajian deh lu. Tuhan tuh hanya balikkan, hanya bikin angin topan tuh sebentar, Tuhan mah. Harus konsisten. Itu yang membuat dikatakan di sini, waktu Tuhan lihat ada jemaat-jemaat Sungai Sukacita Ministry konsisten, Tuhan bilang apa sama malaikatnya, bereskan ibu itu, udah lama 5 hari dia nggak makan di sana. Ibu sana utang warungnya udah hampir 5 tahun, bereskan. Ibu itu di sana dalam keadaan anaknya belum mau sekolah 15 tahun. Tuhan tahu persis, maka Tuhan bilang, gua nggak mau biarin nanti mereka pingsan. Tuhan tahu persis kekuatan kita. Maka jangan apa tadi? Waduh. Ya, jadi kalau sekarang ada yang misalnya ini bilang begitu, gimana? Waduh. Tapi jangan bilang sama suaminya gitu ya. Nanti aku dipecat sama suamimu, oke? Ya, konsisten ikut, ya, konsisten dalam doa, konsisten dalam melayani. Itu yang membuat Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Apalah gunanya pelayananmu tapi engkau tidak bisa membuat hati Tuhan tergerak? Apalah artinya engkau sekarang memberikan yang terbaik menurut engkau tapi Tuhan tidak tergerak? Untuk menggerakkan hati Tuhan itu very simple, sederhana. Konsistensi itu sangat Tuhan inginkan. Kalau Tuhan juga konsisten, datang ke dunia ini lahir kandang domba, sampai mati dia selesaikan tugasnya, baru dia pergi. Ya, konsisten itu penting. Itu yang kau lakukan. Waktu suamiku dalam keadaan macam-macam, waktu anakku dalam keadaan macam-macam. Siapa bilang anak hamba Tuhan gak punya masalah? Oh pernah, anakku pernah punya masalah. Anakku tuh pernah pakai narkoba. Aku sih orangnya gak pernah mau tutup-tutupin kekuranganku. Kalau emang iya, dia itu. Tapi yang luar biasa Tuhan bisa pulihkan. Makanya di sini jangan apa? Kok lupa? Di sini siapa? Jangan apa? Mukanya sama. Gini. Di sini gak boleh apa? Orang dipoto dan jauh bilang bodoh semuanya. Luar biasa ya. Waktu anakku pernah narkoba, itu aku kaget luar biasa. Aku lagi pelayanan loh. Aku tahu pas waktu masuk kamar anakku, entah kenapa aku bongkar-bongkar, besok ada aluminium foil pakai sabu-sabu. Dan kemudian dia pacaran sama Islam. Oh, siapa bilang anak pendeta nggak bisa masalah? Bisa. Maka jangan pernah kau anggap enteng. Makanya pola pikir itu perlu betul-betul dibersihkan daripada si iblis. Dia punya pacar udah 7 tahun. Aku pikir tadi mula-mula hanya gara-gara pacar SMP, nggak mungkin lah, paling nggak iseng sama dia. Ternyata sampai di Unpar, sampai tamat S1 masih sama dia. Anaknya baik, ya, punya posisi bagus, orang tua juga bagus. Tapi kan aku bukan mau hartanya, bukan. Kalau aku tahu dia bukan dari Kristen, aku ajak dia ngomong. Aku bilang, nggak mungkin anak saya sampai ninggalin Tuhan Yesus. Kamu anak baik, saya sayang sama kamu. Tapi tolong pikirkan, daripada kamu dibuang dari keluarga kamu pikirkan. Kecuali kamu mau ikut sama Tuhan Yesus, itu mungkin tante bisa pikirkan. Waktu itu apa yang terjadi? Saya bilang sama anak saya, mula-mula anak saya masih keras. Sampai saya bilang, kamu pilih dia apa pilih mama? Tahu apa jawabannya? Pilih dia. Aku bilang, ada masalah, ada. Jadi artinya jangan pernah pikir, tapi Tuhan baik. Aku berdoa, Tuhan, aku pokoknya pikirkan kalau aku dulu pernah jadi Islam 11 tahun, aku tidak mau anakku sampai lain agama Tuhan. Aku nggak mau mengalami seperti aku sampai hancur Tuhan. Aku nggak mau Tuhan, aku minta pembelaanmu. Apa yang terjadi? Waktu pas S2, anak saya itu mau berangkat ke Australia, pacarnya juga berangkat ke Australia. Itu luar biasa. Masuk anak saya di Melbourne, pacarnya masuk ke Sydney. Tahu apa kata IDP? Kata apa tuh dari sekolah-sekolah urus ke luar negeri, aku nggak tahu namanya apa. Dia panggil saya, Bu Indri, anak ibu kan ada asma, jangan dikirim ke Melbourne. Karena kalau di Sydney itu pantai, pasti anaknya semua asma. Tapi aku bilang sama Tuhan, ini cara Tuhan misalkan anak saya. Karena aku bayangkan kalau sama-sama di Sydney, pasti mereka bisa living together, bisa kawin di sana, bisa segala macam. Tiba-tiba pulang bawa anak 12, aku masih berdiri kan begitu. Aku bilang enggak Tuhan, aku percaya. Karena pola pikirku udah diubahkan. Ya, makanya aku sangat bilang enggak Tuhan, kalau kau bekerja tidak pernah tanggung. Waktu laut Timur itu terbelah, itu dikatakan semua binatang semuanya sampai ke seberang. Sampai binatang ke seberang, anak-anak ke seberang, baru laut ketutup. Kalau Tuhan udah bekerja nggak pernah tanggung. Kalau sampai Tuhan izinkan anakku Melbourne, yang perempuannya ke Sydney, itu rencana Tuhan pasti. Saya bilang enggak,
anak saya pasti gak akan mengalami apa-apa. Betul. Apa yang terjadi? Di sana dia 7 tahun, sampai dapat PR, sampai dia jadi manajer di ANZ di Melbourne, Collins Street. Itu headquartersnya daripada ANZ. Gak pernah sekalipun kumat asmanya. Dan yang lebih luar biasa lagi apa? Dia akhirnya pisah sama pacarnya karena terlalu lama. Mungkin biar naik telepon kan mahal, betul? Ya ongkos pesawat juga kan mahal, jauh dari musik. Untung loh, betul. Ya, makanya kalau misalnya ada punya masalah, cepat-cepat. Ya, orang pikir dulu. Kalau pikir Tuhan, aku mau punya pola pikir yang konsisten Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, apa yang terjadi? Akhirnya dia pisah dan dia dapat pacar orang Solo dan Kristen dan juga sangat cantik, mirip-mirip kayak aku katanya. Ibu-ibunya GR, Bo, gitu loh. Dan Kristen. Dan kalau Tuhan izinkan tahun depan. Artinya apa? Mari. Konsistensi itu menentukan. Jangan hanya hari ini kau berkata amin Bu Indri, Filipi 4 ayat 8. Besok bagaimana? Caranya bagaimana untuk konsisten? Makanya dicekokin sama firman Tuhan. Makanya kenapa suka kita ministry kasih firman setiap hari? Siapa dapat firman tiap hari di sini? Angkat tangan. Ya. Kalau nggak dapat, nanti kasih tahu sama pekerja. Saya udah lama nggak dapat, dia dikirim lagi. Kalau dia perlu, ini langsung kirim lagi. Ya. Tapi artinya pekerja-pekerja saya itu luar biasa. Mereka semua kita bilang, ayo kalau bagian pengiriman firman itu mereka lakukan. Ya. Kenapa mesti dikirim firman tiap hari? Bukan kami pengangguran, bukan. Semua kita punya pekerja itu orang bisnis. Tapi saya bilang, mari. Kalau untuk jiwa itu tidak main-main loh. Nanti waktu mereka punya pola pikir itu bisa konsisten. Mereka bisa mengalami hal yang luar biasa. Upah kita sama. Ibu Indri nyampaikan firman, kalian yang kirim SMS itu firmannya, itu upahnya sama. Dan kalian juga kalau udah dikuatkan, kirim lagi sama teman kalian. Karena waktu teman kalian mau bunuh diri, nggak jadi bunuh diri, upahnya sama. Satu jiwa itu mahal loh. Tahu nggak di Gaza berapa jiwanya? 2.000 babi. Satu ekor babi berapa? 1 kilo babi berapa deh? Aku kemarin dapat babi dendeng babi dari Yuli ya, yo, thank you ya sayangnya. Sering-sering kirim. Si ibu mah betul-betul. 1 kilo babi itu 50.000. Satu ekor babi itu kira-kira 100 kilo. 100 kilo kali 5.000 berapa? 5 juta. Kali 2.000 ekor itu kurang lebih 10 M. Bayangkan setiap kau bawa jiwa itu minimal kau punya batu bata 10 M di surga. Maka nanti kita di tempat ini bisa beda-beda loh rumahnya. Ada yang rumahnya cuma 2x2, ada yang rumahnya kayak istana. Tergantung berapa banyak jiwa yang kau bawa. Makanya kenapa kita mesti melayani Tuhan? Karena jiwa itu berharga di mata Tuhan. Tuhan suka. Dikatakan malaikat surga bersorak-sorai waktu ada satu jiwa bertobat. Pertanyaan, kok bisa tahu malaikat surga bersorak-sorai? Karena pintu surganya kebuka. Apa arti pintu surga kebuka? Berkat dicurahkan. Amin. Amin. Berkat bukan hanya uang. Waktu engkau sehat, itu berkat. Waktu engkau awet muda, itu berkat. Amin. Makanya di sini yang muka tua pasti jarang buat jiwa tuh. Amin. Ayo, ya seberapapun dipercayakan Tuhan satu jiwa, bawa satu jiwa. Ya, maka nanti saya tantang di tahun depan. Tahun depan saya buat tantang ibu-ibu di sini yang sudah sekolah, bukti kalau lulus dari sekolah dapat sertifikat nanti minimal buat satu jiwa tahun depan. Amin. Siapa sih yang datang pakai mobil? Kayak pesawat semua. Mana pakai mobil? Coba angkat tangan. Ya, ibu yang baju biru. Ini si ibu cantik kali ini. Engkau mau dipakai Tuhan? Ya, mobil apa? Innova. Tahun berapa? Ibu ini dealer apa bukan nih? Tahun berapa? Tahun 2010 keren. Berapa orang bisa masuk ke dalam Innova saya? Nah, ibu siapa namanya? Ibu Simanjuntak. Ah, ini saudara saya. Orang-orang kenal mana-mana. Surga banyak dan neraka lebih banyak lagi. Ibu Simanjuntak. Ada orang bisa di Innova, betul? Tadi kemarin berapa orang saya? Kok ada bawa 3 lagi? Baru sekali saya. Oke, keren. Nanti minggu depan Natal bawa 66 ya. Karena kalau ibu bawa 66 nanti 3 pocong datang di belakang. Ibu bawa 66. Engkau konsisten bawa 6 nanti Tuhan ganti hammer. Wah, iya dong. Ada yang bilang mahal satu jiwa. Makanya di tempat ini mau ganti mobil tahun 2013 bawa jiwanya banyak. Tuhan itu luar biasa. Makanya kalau buat aku sih, aduh kok gak pinter ya orang-orangnya, kok gak tahu rahasia itu. Orang dibilang malaikat surga bersorak-sorai. Kenapa tidak bisa dengar sorak-sorainya? Karena pintunya kebuka. Dia punya jendela kebuka. Kenapa? Karena berkat mau dicurahkan bagi kita. Amin. Siapa janji? Ini ibu ini mau tanya. Siapa janji mau bawa jiwa tahun depan? Lagi tahun depan lah. Nggak usah Natal, kalau Natal keramaian kalau dulu. Tahun depan. Satu yang ke orang. Yes, keren. Kok gak semua? Ayo, bawa. Kalau perlu bawa dari mana-mana tuh. Kalau misalnya mobilnya kurang, ikat di atas. Ya, betul. Rugi loh kalau nggak bawa. Oke, yang pertama kali untuk bisa konsisten, dikatakan baca firman. Baca firman, dengar firman. Ya,
Nah, baca firman, dengar firman. Udah gitu juga apa? Dikatakan di sini ya. Sudah kau dengar, sudah kau baca, itu perkatakan. Itu yang bikin kau konsisten. Perkataan itu harus kau bikin konsisten. Jangan hari ini berkata aku pasti sembuh, tapi ntar lagi tapi kayaknya agak lemes ya. Tadi dalam nama Tuhan Yesus, itu tadi saya, maka tadi agak ke belakang, saya cepat, saya minta tolong sama saya punya pekerja. Tolong, saya agak, aku tadi hampir mau jatuh. Karena nggak tahu, mungkin saya kecapean, karena selama Natal ini dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 25 nanti saya tiap hari itu 2. Ya, tapi karena apa? Karena aku pikir Tuhan, saya kata suami saya bilang nggak apa-apa, untuk Natal biar jadi berkat. Oke Tuhan, terima kasih. Aku nggak capek tadi. Karena dia malunya kan luar biasa, betul, apalagi goyangnya yang begini. Aku udah sakit kepalanya tadi, tapi aku tetap bergaya. Karena aku mau tujuan sama Tuhan, aku konsisten Tuhan. Nggak ada tergantung sikon, mau ada angin badai pun tetap aja goyang begini. Aku tadi ke belakang, pekerjaku luar biasa, semua mereka mendoakan di belakang. Nah itulah namanya kalau kita ada kesatian. Ada ibu-ibu rugi kalau kau tidak punya komunitas. Mesti ada komunitas. Ya Sungai Sukacita ini komunitas. Ya kalau kalian punya masalah, itu masalah kami. Apa yang kalian siarkan itu semua kalian share yang saya di HP. Itu bukan, itu dari doa kami. Karena terus terang Tuhan bilang kalau kamu mau kirim banyak jiwa, wanita-wanita untuk bertobat kepadaku, paling enggak dengan ada yang punya problem kau hadapi, kau doakan, kau perhatikan. Kalau itu kau lakukan, tempat ini tahun depan penuh sampai belakang. Amin. Pasti. Amin. Ya, kata-kata dia apa? Perkataan itu sangat menentukan. Kalau engkau perkataan ya tapi kan kalau aku nggak, perkataanku nggak pernah mau yang tentang aku sakit, yang aku susah, yang nggak mau saya. Coba buka ya, perkataan konsisten itu yang menentukan pemulihan. Coba buka Kejadian 22. Makanya kenapa kita kadang-kadang udah ikut Tuhan 100 tahun nggak pulih-pulih, karena perkataannya memang hari ini positif, tapi besok negatif. Makanya ngalami apa aku sih konsisten. Ingat, konsisten itu paling menentukan. Ya, Kejadian 22 dapat? Kejadian 22 ayat ke waktu tahu tentang Abraham waktu anaknya mau diberikan, tahu ya? Oke, saya akan tanya ayat 5, kita baca. Ayat keempat, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah padanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sudah itu kami kembali kepadamu. Ini apa perkataannya? Ini perkataan profetik. Enggak dia bilang aku nanti akan kembali, anakku akan mati. Enggak. Dia bilang kami akan kembali. Ini perkataan profetik. Ini perkataan yang pola pikirnya sudah tidak lagi terbelenggu. Makanya dia tidak melihat apa yang dilihatnya. Dia lihat apa yang Tuhan janjikan pada dia. Ya, ayat berikutnya, perhatikan. Ayat ke-7. Lalu berkatalah Ishak pada Abraham ayahnya, "Bapak," saud Abraham, "ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tapi di mana anak domba untuk korban bakaran?" Saud Abraham, "Allah yang akan menyediakannya anak domba dan korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan. Ini luar biasa. 2 kali ditanya. Yang pertama dia bilang kami akan kembali. Anaknya tanya lagi, dia juga bilang apa? Sudah Tuhan sediakan. Perkataan profetik, perkataan positif itu harus konsisten. Jadi pertama dengar firman, habis itu baca firman, omongkan tentang janji Tuhan, dan itu katakan konsisten. Makanya nanti akan Tuhan sediakan. El Shaddai artinya Tuhan sediakan semua. Amin. Tuhan gantikan. Anaknya tidak mati jadinya, digantikan oleh anak domba. Kenapa? Perkataan Abraham itu konsisten. Makanya kalau engkau mau punya pola pikir yang positif, yang seperti Filipi tadi, jangan hari ini iya, amin, amin, besok lagi, iya enggak. Bukan nggak boleh kalian makan ginseng Korea, silakan. Bukan nggak boleh pakai obat Cina, silakan. Bukan nggak boleh makan vitamin dari Amerika, silakan. Tapi kalau engkau punya pola pikir sudah diubahkan, itu lebih kuat dari segala-galanya. Amin. Amin. Yang pertama tadi adalah apa? Untuk kita bisa konsisten itu banyak dengar firman. Yang kedua, hati-hati dengan pergaulan. Buka 1 Korintus. Ya, ini juga hati-hati. Ini bisa membuat engkau tidak konsisten. 1 Korintus 10. Dapat 1 Korintus 1 ayat 15. 1 Korintus berapa tadi saya bilang? Di mana yang tentang pergaulan? Ini saya agak salah ngisi. 1 Korintus berapa? 1 Korintus 12? 1 Korintus 15 ayat ke 33. Wah, itu Peter calon pendeta. Siapa dia?
Nah, hamba Tuhan kan juga bisa salah dong. Betul kan? Dimaafin nggak hamba Tuhan yang salah? Kalau nggak dimaafin kan masuk neraka, sorry. Ya, oke. 1 Korintus 15 ayat 13. Jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ini orang Kristen sering baca ini salah pengertian. Kenapa? Dia pikir pergaulan yang sesat apa? Oh, perempuan-perempuan yang ada di diskotik, perempuan-perempuan mungkin yang ada di tempat-tempat karaoke, perempuan-perempuan yang suka jadi uwil. Itu pergaulan yang buruk. Itu udah jelas pergaulan buruk. Tapi pergaulan buruk yang paling bahaya adalah wanita-wanita yang ngomongnya suka negatif, yang suka sungut-sungut, yang apatis, yang pesimis. Itu bisa transfer sama kita. Makanya bergaul sama orang yang optimis, Bo. Amin. Oh, beda. Tapi kalau bergaul sama orang yang membleh, ikut membleh. Nah, kalau aku gak mau bergaul sama orang itu, pokoknya mana yang ada apinya kesana aku dekat. Karena itu transfer. Kalau kau bergaul sama yang buruk, adalah siapa? Orang Kristen yang pesimis. Dan hati-hati orang Kristen pesimis itu bisa transfer. Mana buktinya? Buka Yohanes 5. Nah, kita lihat ya. Jangan main-main. Makanya ibu-ibu di sini lihat nih, yang muka-muka aku Daniel itu pasti pesimis. Betul? Betul? Kamu semangat. Karena semangat itu dah hati yang gembira adalah obat, betul? Jadi gak usah minum obat, gak usah sampai periksa ke Prodia, udah sembuh. Mahal loh Prodia sekarang, coba kamu periksa darah. Minimal sekian, betul? Tapi kalau hatinya gembira kok, sembuh kok. Udah sembuh, cantik masuk surga lagi, amin. Ya. Mana buktinya? Yohanes 6, kita lihat. Ya, itu bisa transfer. Mana buktinya? Yohanes 6. Perhatikan, ayat ke, waktu dikatakan ayat ke-5. Ketika Yesus memandang sekeliling dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia pada Filipus, di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus, ini orang Kristen hamba Tuhan. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ya itu kata Filipus, positif negatif nih. Optimis, pesimis nih. Pesimis. Siapanya orang Kristen? Filipus. Perhatikan ayat ke-8. Seorang dari murid-muridnya itu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata padanya lagi. Perhatikan. Di sini ada seorang anak mempunyai 5 roti dan 2 jelai ikan. Tapi apa artinya ini untuk orang sebanyak ini? Transfer, Bo. Makanya kalau kau dekat dengan orang yang pesimis, transfer. Makanya Tuhan langsung intercept. Perhatikan ayat 10. Kata Yesus, suruh orang-orang itu dulu. Tuhan langsung ambil alih pembicaraan. Karena apa? Kalau semakin dibiarkan yang pesimis ngomong, itu menjadi pesimis. Amin. Amin. Makanya jangan pesimis ya. Kalau ngomong sama orang itu mesti kasih kekuatan. Pasti bisa. Nggak mungkin dong nggak bisa. Kecil banget. Walaupun mungkin besar masalahnya. Jangan. Kayaknya besar juga ya. Kira-kira gimana ya? Bingung. Yang mau konseling jadi yang mau dikonselingin. Amin. Kalau aku orang mau konseling aku tidak pernah aku bilang ya kita berdoa aja. Enggak. Pasti bisa. Mari kita berdoa. Itu imanku, terserah. Kalau imanku nggak percaya itu urusan kalian. Tapi imanku selalu percaya. Karena otakku sudah di-brainwash sama Tuhan Yesus. Amin. Dikatakan tadi adalah apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Hati-hati bergaul dengan orang yang pesimis, yang apatis, yang memble, yang lebay, yang lemes. Aduh, bukan maksud aku bukan kalau yang lemes kebetulan sakit ya wajar dong. Tapi sakit tuh mesti kuat tuh. Bisa nggak orang sakit jadi kuat? Bisa, tergantung otak. Makanya orang yang tepat memble itu namanya apa? Apa? Luar biasa. Yang pertama tadi kenapa? Nggak bisa konsisten karena nggak dengar firman, nggak baca firman, dan juga nggak perkataan firman. Kedua, dia bergaul dengan orang-orang pesimis. Ketiga, kita buka ini 1 Raja-Raja 18. Aku jam berapa? Oke. 1 Raja-Raja 18. 1 Raja-Raja 18. 1 Raja-Raja 18 ayat ke 43 sampai 45. Dapat semuanya? Setelah itu ia berkata pada bujangnya, ini Elia yang berkata ya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Ini waktu hujan gak turun, 3,5 tahun. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali bujangnya naik ya. Pada ke-7 kali berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, bang, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi gelap oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel.
sekecil apapun perubahan itu syukuri. Sekecil apapun, mau hanya cuma sebesar awan di telapak, tapi kalau aminkan bahwa akan ada hujan yang luar biasa. Walaupun suami baru berubah, mungkin tadinya mungkin pukulnya mukul jempol, mukul badan, sekarang mukul jempol. Luar biasa Tuhan, tinggal jempol sekarang yang dibuat. Amin. Sekecil apapun perubahan anakmu, mungkin tadinya tuh nilainya mungkin do re mi re do, sekarang cuma mi nggak apa-apa. Nanti lama-lama jadi tan. Ya, itu yang alami mana aku, lumayan. Dulu anakku tuh, wah kabar anakku nomor 4 tuh luar biasa, berantakan luar biasa. Sekarang lumayan lah ya. Kok dulu tuh berantakannya sampai semua berantakan, sekarang berantakannya ada kurang lah 0,1%. Tapi aku syukurin, karena aku yakin pasti akan bersih total. Amin. Suami belum pulang ke rumah, biasanya pulang jam 3 pagi, sekarang jam setengah 3 lewat 34 menit. Ya. 1 menit pun berkurang, syukurin. Itu membuat pola pikirmu akan menjadi positif. Jadi jangan tunggu sampai dapat duit besar dulu baru haleluya puji Tuhan. Paling gak ada kenaikan sedikit pun dari kau punya toko, katakan luar biasa Tuhan. Yang ketiga, pertama tadi adalah pola pikir yang tidak boleh curiga. Yang kedua harus konsisten. Yang keempat 1 Samuel 1. Udah mau habis waktu kita nih. 1 Samuel 1 ayat 15. Ayat 15 ya. Ini harus kau lakukan, kalau enggak akan bisa. Tapi Hana menjawab, bukan Tuhan, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati, anggur atau minuman memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di depan Tuhan. Janganlah anggap hamba ini seorang perempuan berdusta, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian Allah. Luar biasa. Harus ada pengakuan. Jangan jahit. Karena tidak akan ada pemulihan kalau engkau tidak buka hatimu dulu. Jangan salahkan suami, jangan salahkan anak, jangan salahkan mertua, koreksi diri dulu. Hana nggak jaim. Banyak orang Kristen pin-bo seperti Judas. Waktu Roh Kudus bicara melalui Tuhan Yesus, ada di antara di sini yang akan menjual saya. Dia pura-pura bilang, bukan aku kan Tuhan. Yang paling bahaya lagi adalah Yunus, bukan ya? Ini banyak orang dalam pelayanan seperti ini. Makanya gak heran dimakan perut ikan, makanya gak heran dipermalukan hidupnya. Yuk kita lihat, Yunus. Ya, Yunus 1 ayat 4-6. Tapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak pada Allahnya. Mereka membuang ke laut dalam segala muatan kapal untuk meringankannya. Tapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berseru pada Allahmu, barangkali Allah akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Ini fakta. Ini hamba Tuhan. Punya masalah, anaknya mungkin, rumah tangganya, ekonominya, tapi dia bisa menikmati pelayanannya saja karena pura-pura nggak sadar. Tapi hati-hati, waktu engkau dalam pelayanan engkau tidak menyadari kesalahanmu, tinggal tunggu waktu dimakan perut ikan. Dalam perut ikan itu bau, betul? Ada apa di sana? Ada usus, ada kotoran binatang. Apa kok betul dia sakit perut, udah makan rujak perut ikannya, berat, betul? Wow, kibok. Masa orang lain lebih peka daripada Yunus? Jangan sampai orang yang ingatkan dosa kita yang harus koreksi hidup kita. Amin. Maka waktu aku mengalami pemulihan, aku yang aku duluan. Kenapa suamiku lama bertobat? Kenapa paketnya tetap gak berubah? Bukan karena suamiku yang salah, akunya terlalu sibuk pelayanan. Maka saya bilang, ampuni aku Tuhan. 2 tahun saya turun dari mimbar. Aku ngurus suamiku tok, ngurus anak-anakku tok, dan aku hanya cuma berhubungan dengan Tuhan Yesus. Tidak pernah ketemu orang selama 2 tahun saya. Waktu itu kau lakukan dengan karena menyadari kekurangan dan kelemahan. Di sana Tuhan bisa pulihkan luar. Karena tidak akan mungkin ada asap kalau tidak ada api. Bohong. Dan jangan pernah bilang orang lain yang salah, mertua yang salah, suami yang salah. Koreksi diri. Amin. Yang keberapa sekarang? Yang keempat, 1 Samuel 1. Saya minta 5 menit lagi boleh? Boleh. Kalau nggak boleh dipaksa. Ya, 1 Samuel 1 ayat 9 dan 11.
Pada satu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk diskusi sebelah dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa dan Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian berdansa saja. Katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat padaku dan tidak melupakan hambamu ini, tapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Wonderful. Ini bicara tentang bangkit. Harus bangkit, harus berdiri, jangan hanya duduk saja. Kenapa orang biasanya duduk? Yang pertama dia suka duduk adalah apa? Ya, duduk kenapa? Ya, karena dia duduk merenungkan nasibnya. Ini orang yang mengasihi diri sendiri. Mentang-mentang saya nggak punya anak, ginilah nasibku. Nggak bisa, mesti bangkit. Yang kedua, seringkali orang duduk kenapa? Karena sakit hatinya. Jangan kau izinkan hatimu disakiti oleh siapapun. Kalau waktu engkau disakiti oleh si jahat atau siapapun, waktu engkau bilang, hai hati, engkau jangan sakit, tidak akan bisa sakit. Seringkali kita hanya duduk merenungkan, kok ginilah ya nasibku, kok sial kali. Bangkit dong, berdiri dong. Wanita ini berdiri, dia bangkit, dia nggak mengasihi dirinya sendiri lagi, dia nggak menyalahkan Penina, dia nggak menyalahkan suaminya nggak adil, no, ya, dia bangkit. Dan yang luar biasa lagi, bukti orang yang bangkit itu nggak main-main, dia berikan yang terbaik ke Tuhan. Anak laki-lakinya loh, bukan dia kasih kepada suaminya, dia kasih kepada Tuhan. Kalau engkau mau mengalami perkara besar, jangan tanggung ikut Tuhan. Pelayanan ini sebenarnya pintu gerbang berkat. Kalau mau melayani, jangan tanggung. Makanya di Sukacita Ministry, kami punya pelayanan itu full service. Saya bilang pekerja semuanya, kita full service. Bagaimana full service? Dari mulai mereka pagi-pagi bangun, udah dapat firman. Supaya otak mereka di brainwash untuk firman Tuhan. Dari mulai mereka datang, walaupun kami buka jam 10, dari jam 8 kita udah di sini loh. Yang ada mau konseling itu langsung kita konselingin. Nanti habis mereka pulang, itu mereka mau konseling lagi, ketemu sama kita bisa lagi. Artinya apa? Bukan karena hebatnya kita, karena tanggung kalau kasih makan nasi goreng tapi nggak ada cengeknya. Atau memang nasi gorengnya enak tapi lupa kasih sendoknya. Atau mungkin enak nasi gorengnya tapi nggak ada wadahnya, diletakkan di meja. Kira-kira menarik? Nggak. Kalau sama Tuhan kau berikan yang terbaik, bangkit dan berikan yang terbaik, Tuhan akan berikan yang lebih terbaik. Aku bangga dengan wanita-wanita tuh yang memberikan yang terbaik. Karena kita tuh mau dipakai luar biasa. Jangan tanggung. Amin. Ibu-ibu jangan tanggung ya. Pokoknya kalau bisa mengurus suami, jangan tanggung urusnya. Betul? Kalau bisa mengurus anak, jangan tanggung. Jangan semua serba suam-suam kuku. Kalau kau suam-suam kuku setengah-setengah, kau diapain Tuhan dimutakan. Tuhan mutahkan kita bukan karena kau bawa kelek, bukan. Tapi kau tanggung. Amin. Ya, siapa besok mau ikut pelayanan ke penjara? Angkat tangan. Ya kita besok pelayanan penjara. Udah bilang, ih ngapain Bu Indri pelayanan penjara? Itu kan orang-orang jahat. Sorry ya, Petrus itu dari penjara dipakai luar biasa. Paulus itu dipakai luar biasa. Suamiku pun pernah di penjara, tapi sekarang aku bisa dipakai luar biasa. Jangan prejudis. Waktu engkau merasa dirimu lebih baik daripada orang lain, engkau nol di mata Tuhan. Kita punya pelayanan sini banyak loh. Nanti bisa mau ikut yang penjara boleh, mau ikut yang rumah sakit boleh. Banyak, karena banyak sekali yang bisa kita layanin. Sekarang orang lagi haus akan kebaikan Tuhan. Mbok mumpung ini zaman kasih karunia, ayo dong Mbok. Daripada engkau nonton film Korea si Eru terus gak ada gunanya. Tempatku aku masih terima untuk siapa yang mau ikut jadi pekerja. Tapi syaratnya sama saya cukup banyak. Yang pertama syaratnya adalah mukanya mesti muka happy face. Muka aku Daniel tidak boleh masuk. Saya tidak mau muka aku Daniel, betul? Karena ini Sungai Sukacita Ministry. Yang kedua, mesti punya hati seorang hamba. Itu apa? Rendah hati, sehati, dan juga punya hati dan mau memberikan hatinya kepada Tuhan. Hanya itu saya minta. Aku nggak minta uang kalian kok. Aku hanya minta hati kalian untuk Tuhan Yesus. Maka itu akan luar biasa. Amin. Dan yang terakhir dikatakan ayat ke-20. Saya undang musik. 1 Samuel 1 ayat 20 dikatakan adalah apa? Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya aku telah minta daripada Tuhan. Semua ada waktunya Tuhan.
Semua ada waktunya Tuhan. Gak mungkin tiba-tiba waktu gara-gara dibilang dia bersetubuh, tiba-tiba besoknya oh my, gak mungkin. Betul? Ada waktunya, waktu Tuhan. Tapi yang pasti kalau engkau punya pola pikirmu sudah diubahkan, walaupun kau menunggu setahun, 10 tahun, engkau bisa menikmati penantianmu itu. Amin. Hari ini mari, ya kita bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, aku mau dipulihkan. Karena kalau engkau sudah mengalami pola pikir sudah diubahkan, minggu depan kita ketemu sudah menjadi apa? Temanya, keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Nggak bisa kau menjadi berkat kalau engkau sendiri belum mengalami berkat daripada Tuhan. Apa berkat Tuhan? Pemulihan daripada pola pikir kita. Tuhan berkati. Ya semua, ya ada waktunya. Setahun dia menunggu, baru anaknya oh my. Betul? Jadi ada prosesnya.